Musuh agama dan NKRI mengaku aktor utama pahlawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan tayangan VT kali ini, saya mencoba mengingatkan kembali dari apa yang dapat saya himpun fakta keberadaan klan Ba'alawi yang sangat meresahkan kita sebagai orang asing yang mengaku pemilik negara ini, padahal punya KTP WNI juga tidak. Oke, kita lanjut dalam pembahasan ini. Mereka penjajah agama, penjajah budaya, penjajah sejarah, penjajah ormas NU, penjajah tokoh pahlawan nasional, penjajah simbol negara, penjajah ideologi negara, penjajah ulama, penjajah waliullah, penjajah nabi dan musuh nabi, pengkhianat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa? Oke, perhatikan baik-baik ya. Mungkin di antara kita ada yang mengernyitkan kening kepala mendengar ini semua? Apakah mereka tidak memusuhi Sultanul Aulia, Sheikh Abdul Qadir Jailani dengan mengatakan kewalian saya seperti kenabian Nabi Muhammad kepada seluruh nabi? Artinya, Sheikh Abdul Qadir di bawah oknum Habib yang ceramah di depan muhibbinnya yang telah disebar melalui YouTube dan perangkat media sosial lainnya. Untuk itu, dalam kesempatan ini saya mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Apakah akan kita katakan bahwa mereka bukan memusuhi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka menyatakan ada nabi mereka yang melebihi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kita akan mengatakan mereka bukan musuh Allah dengan membangun Ka'bah di Tarim, berhaji dan umrah ke Tarim? Apakah kita akan mengatakan bahwa mereka itu wali Allah sementara mereka katakan Tuhan mereka Habibi Abdullah Ba'alawi? Apakah mereka kita katakan bukan Dajjal ketika mereka menginginkan istri muhibbin mereka? Maka muhibbinnya wajib menceraikan istrinya jika mau mendapatkan syafaat Nabi? Dan dijanjikan seluruh keluarganya akan masuk surga, karena adanya darah Nabi pada mereka muhibbinnya itu. Dan mereka mencari mangsa pula wanita-wanita liar, untuk dan demi ampunan dosa jika memenuhi nafsu seks Habib? Ajaran rasis yang tidak ada pada Islam justru ajaran itu adalah ajaran teristimewa pada Bani Ba'alawi. Dan mereka bisa melakukan apa saja dengan mengatakan bahwa mereka cucu Nabi. Masihkah kita mengelak untuk tidak mengatakan bahwa mereka adalah gerombolan pengikut Dajjal si mata satu? Mereka bukan Islam, mereka gerombolan elit Dajjal yang menyebar di tengah-tengah umat Islam. Masih tidak sadarkah kalian wahai para muhibbin Ba'alawi bahwa kalian sungguh-sungguh tertipu? Beberapa pentolan penceramah di Indonesia dari non-habaib ikut mentazimkan Bani Ba'alawi. Itu mungkin belum tahu persis seperti apa akidah dan perbuatan mereka di tanah air ini. Sebaiknya mengklarifikasi dirilah bahwa mereka juga tertipu dan tidak beribadah serta mengimani agama Ba'alawi. Mereka adalah Masih Dajjal dan semua Masih Dajjal pastinya musuh agama, musuh negara, dan kemanusiaan. Penipu dan pembohong besar. Apakah para muhibbin dari golongan tokoh agama masih tetap mentazimkan mereka? Di ketika kini telah secara massal diketahui kesesatan dan kemungkaran mereka yang mungkin itu belum nyata di depan mata sehingga memperming diri dalam kalimat husnudzon, karena masih menganggap mereka adalah cucu Nabi. Padahal tidak. Tidak sama sekali. Faktanya mereka benar-benar bukan cucu Nabi. Jika cucu Nabi, tidak mungkin berakidah dan bersyariat sebagai berikut, saat ditanya oleh malaikat di alam kubur, "Marrabbuka?" Dijawab, "Habibi Abdullah Ba'alawi." "Wa ma nabiyuka?" Dijawab, "Habibi Ba'alawi." Punya Ka'bah sendiri di kota Tarim. Berhaji dan umrah ke Ka'bah di Tarim. Mereka katakan mereka kelak dijadikan sebagai panitia hari kiamat. Yang tidak mengakui bahwa mereka adalah cucu Nabi. Semua amalnya tertolak dan tidak akan lulus seleksi masuk surga karena surga itu milik klan Ba'alawi. Mereka masih Dajjal yang bercokol di negara kita ini. Ketahuilah bahwa Dajjal si mata satu itu atas nama agama dan dia mengaku Tuhan. Itulah puncak dan akhir riwayat akidah Mujassimah. Dan dia memiliki kemampuan ahli sihir yang menyerupai mukjizat Allah dan itu sudah terlihat dari sisi hadirnya Bani Ba'alawi di Indonesia dan di Tarim, Yaman. Ketahuilah bahwa mereka didatangkan Belanda untuk mengabdi kepada Belanda, untuk mengkhianati perlawanan para ulama kepada Belanda untuk merdeka dan melalui label cucu Nabi. Banyak ulama pejuang tertangkap bahkan terbunuh oleh Belanda. Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno ingin mendeportasi mereka ke Yaman. Namun sayangnya ada dari kalangan ulama pribumi yang meminta kepada Presiden agar mereka tidak dideportasi. Akhirnya mereka tetap di Indonesia. Dan anehnya, mereka tidak mengurus diri untuk menjadi rakyat Indonesia hingga saat ini. Jadilah mereka bagai duri dalam daging. Hebatnya, mereka tetap melanjutkan penjajahan Belanda dalam bentuk penyusupan dan melakukan manipulasi sejarah, memalsukan sejarah, dan mampu memproklamirkan diri bahwa jika bukan Bani Ba'alawi, Indonesia tidak akan merdeka. Sungguh luar biasa musuh NKRI mengaku pahlawan NKRI. Anehnya lagi, kok bisa memperoleh pengikut untuk mentazimkan mereka dan menjadi budak mereka di tanah air sendiri. Lebih parahnya lagi, umat Islam terutama muhibbin Ba'alawi sadar atau tidak sadar, mereka murtadkan untuk memuliakan Tarim atas Mekah dan Madinah. Bernabi dan bertuhan kepada Habibi Abdullah Ba'alawi. Berhaji dan umrah ke Ka'bah buatan kaum Ba'alawi di Tarim, Yaman. Astagfirullahal azim. Mikir dong. Ya bro.
Apakah para pentolan Muhibbin akan ikut menjadi musuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Salam? Dan tetap mengimani label zuriat Nabi dengan kalimat husnudzon? Yang kini telah secara nyata terbongkar sebagai sejatinya pengkhianat Nabi dan pengkhianat cucu Nabi, serta pengkhianat NKRI itu. Apakah akan dibiarkan begitu saja oleh kita sebagai rakyat Indonesia secara umum, dan sebagai umat Islam yang terjajah diperbudak oleh mereka di NKRI ini? Ketahuilah sejatinya mereka adalah Masih Dajjal yang akan bersimpuh di hadapan Dajjal mata satu. Itulah puncak segala tokoh ulama, tokoh waliullah, dan tokoh Nabi yang mengaku Tuhan yang memiliki ilmu sihir seperti melebihi dari mukjizat para Nabi. Puncak akhir Bani Ba'alawi dan seluruh pengikut para Nabi palsu dari seluruh penjuru belahan dunia. Yang tidak akan selamat dari penipuan Dajjal si mata satu itu, jika tidak dihadirkan oleh Allah seorang hambanya bernama Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihi salam melalui tangan malaikat Jibril As. Sebelum mengakhiri VT ini, sekali lagi saya menegaskan dan untuk dicatat dan diingat sedalam-dalamnya bagi seluruh rakyat Indonesia bahwa mereka adalah penjajah agama Islam, Nabi Muhammad, dan NKRI. Alasannya, Bani Ba'alawi berkata tatkala ditanya malaikat di dalam kubur, "Marobbuka?" Dijawab, "Habibi Abdullah Ba'alawi." "Waman Nabiuka?" Dijawab, "Habibi Abdullah Ba'alawi." "Waman Kitabuka?" Dijawab, "Habibi Abdullah Ba'alawi." Membuat Ka'bah palsu di kota Tarim. Berhaji dan umrah ke Ka'bah palsu di kota Tarim. Musuh NKRI alasannya, Bani Ba'alawi didatangkan oleh Belanda ke Indonesia untuk membela penjajahan Belanda atas Indonesia. Banyak pahlawan dari kalangan ulama tertangkap dan dibunuh Belanda. Karena Bani Ba'alawi dikondisikan sebagai pikat untuk menangkap dan membunuh para ulama pejuang kemerdekaan Indonesia. Waspadalah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga bermanfaat.